Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita mencapai stok tertinggi dalam sejarah, yaitu 5,3 juta ton. Mudah-mudahan bulan depan bisa mencapai atau akhir bulan 5,5 juta ton. Amin. Dan ini adalah tertinggi selama Republik ini merdeka. Kemudian juga kita lihat sekarang kesejahteraan petani meningkat, tertinggi selama NTP-nya tertinggi selama 33 tahun. Itu sesuai BPS. Kemudian juga PDB sektor pertanian pada saat pemerintahan Bapak Prabowo serah terima itu 0,67% sektor pertanian. Sekarang itu naik 5,7%, tertinggi selama 25 tahun dan mungkin tertinggi sepanjang sejarah, 5,7%. Ini sangat tinggi. Jadi kita mengukur kesejahteraan, mengukur stok itu berdasarkan data, bukan rasa, menggunakan rasio. Data ini adalah data dari BPS, produksi kita, yaitu 34,6 juta ton. Juga ini diaminkan oleh FAO, ini 36 juta ton. Juga dari Amerika Serikat, United States Department of Agriculture mengatakan 34,6. Jadi tiga data dunia dari dunia maupun nasional mengatakan produksi kita 34 juta ton dan itu surplus 4 juta ton. Bukan kata Kementerian Pertanian, bukan kata Menteri Pertanian. Nah, ini kita mungkin harus percaya. Kenapa? Putra terbaik sektor pertanian di dunia ada di FAO, ada di Amerika, ada di pertanian dengan lembaganya itu mengatakan produksi kita 34,6 juta ton. Ini acuan kita itu. Jadi hari ini juga data empiris di lapangan kita buktikan Bulog ini dulu tertinggi stoknya 2,6 juta ton tahun 1984 saat Bapak Presiden Pak Harto mendapatkan penghargaan dari FAO. Pada saat itu, sekarang di era Bapak Prabowo, kita mencapai puncaknya 5,3 juta ton dan penghargaan dari FAO 2 kali kita terima berturut-turut. Sudah 2 penghargaan tertinggi dari FAO kita terima. Jadi, saudaraku, sahabatku, inilah capaian pemerintah dalam waktu 1 tahun lebih, dan itu sudah diumumkan oleh BPS. Oke, ada pertanyaan? Ada informasi Pak terkait dengan dampak global soal pupuk Pak, gimana Pak? Oke, nah ini menarik. Di saat krisis pangan global maupun energi, Indonesia sekarang surplus pangan, beras, khususnya beras. Kenapa sering mengatakan pangan identik dengan beras? Nah, ini orang kadang salah paham. Pangan itu kalau kita makan, itu didominasi oleh beras. Kalau di kampung kita dulu, 1 biji telur, selebihnya nasi. Berarti itu 90% lebih. Kali di kota mungkin 70% sampai 80%. Ada lauk dan macam-macam. Kenapa selalu diidentikan pangan itu dengan beras? Kemudian masalah global pupuk. Pupuk kita bukan cukup tapi ekspor. Lusa kami akan lepas ekspor ke Australia. Perdana Menteri Australia meminta terima kasih, menelpon langsung Bapak Presiden 2-3 minggu lalu kalau tidak salah, meminta terima kasih atas bantuan Indonesia kita menjual pupuk. Kemudian saya ditelepon langsung Dubes India meminta 500.000 ton pupuk urea.
Nah, di saat terjadi goncangan pangan maupun sarana produksi dunia, Indonesia alhamdulillah stabil. Ada lebih menarik, di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20%, dan itu tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Saya ulangi, bukan naik tapi menurunkan. Itulah hebatnya Presiden kita. Dan satu hal lagi, baru saja saya bicara Menteri SDM, energi kita BBM subsidi tidak naik. Jadi pupuk turun, harga pupuk turun, BBM tidak naik. Kita alhamdulillah 2 kali Ramadan harga relatif stabil. Terkadang ada satu wilayah yang naik karena ini transportasi. Nah, kita ini negara kepulauan. Bayangkan pulau kita 17.000 seluruh Indonesia. Ini kita harus jangkau semua. Ini persoalan distribusi. Oke, ada yang lain? Soal ancaman kekeringan yang panjang Pak untuk gagal panen sudah Pak. Nah, itu ancaman di negara lain. Untuk Indonesia, insya Allah kita sudah siapkan dengan baik. Dulu El Nino 2015 kita siapkan infrastruktur. Kemudian 2023-2024 El Nino. Kita alhamdulillah justru 2025 karena infrastruktur kita perbaiki dengan cepat, sarana produksi kita perbaiki kualitasnya seperti benih, bibit, benih unggul yang tahan kekeringan. Nah, kami hitung kalkulasi. Sekarang stok kita 5,3 juta ton. Standing crop kita 11 juta ton. Kemudian juga di Horeca, hotel, rumah-rumah, itu 12 juta ton. Totalnya 28 juta ton. Itu bertahan 11 bulan. Kalau kita hitung 11 bulan kekuatan kita setelah panen yang standing crop ini, berarti sekarang bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi sampai Maret tahun depan cukup stok kita sekarang. Sedangkan El Nino Godzilla yang diprediksi, mudah-mudahan tidak benar, itu 6 bulan. Sedangkan kekuatan kita 11 bulan. Tetapi perlu diingat, selama El Nino itu produksi minimal 2 juta ton. Kalau 2 juta ton kali 6 berarti 12 juta. Artinya apa? Bisa sampai bulan Juli, Agustus. Paham maksudku? Jadi nggak ada masalah kan? Karena kita sudah persiapkan sejak awal. Begitu Bapak Presiden dilantik, kami diminta perbaiki infrastruktur, sarana produksi, kebijakan-kebijakan yang mengganggu sektor produksi kita perbaiki. Tahu impres yang turun sektor pertanian 16. Tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka. Contoh, pupuk dulu harus melalui Menteri 12. Gubernur 38, kemudian Bupati 514. Seluruh Indonesia harus bertanda tangan. Sekarang dari Menteri Pertanian ke produsen pupuk Indonesia langsung ke petani. Itu hanya 3 langkah. Dulu 145 regulasi yang mengatur. Nah, ini satu saja itu membahagiakan petani seluruh Indonesia. Yang tidak bahagia aku ngerti, kan pasti ada yang tidak senang. Saat Republik ini merdeka, ada yang berpihak pada Belanda, benar nggak? Besar dong suaranya wartawan. Ada yang berpihak pada Belanda, benar nggak? Udah, tulis itu. Apalagi anak cucunya, mungkin masih ada residu-residunya yang berpihak pada Belanda. Kalau ada yang mengatakan ini diragukan lah, kalau ini diragukan stok yang ada sekarang, ini sewa gudang nih sekarang nih, ini gudang yang kita lihat ini disewa, kenapa? Sudah full, kapasitas gudang hanya 3 juta ton, sekarang 5 juta, sudah sewa 2 juta ton. Kalau ini data tidak benar, mana kepala gudang? Itu di penjara tuh, langsung masuk, nggak perlu diperiksa lama, langsung masuk. Yang kedua, nggak ada data impor keluar, beras, medium, nggak ada. Terus kita ini surplus, ini 2 juta ini, bagaimana bisa keluar? Nah, ini ada saudara kita, mumpung
Sini. Dari Malaysia. Ini minta beras 500.000 ton. Ini menarik. Ini menjadi judul lagi nanti. Kebetulan tadi mau ketemu, saya bilang ke Surabaya. Ini orangnya dulu impor jagung dari Indonesia. Sekarang saudara kita minta 500.000 ton. Sekarang nih, mau ketemu di Jakarta, saya katakan ketemu dari Malaysia. Saya sudah ketemu menterinya, saya bilang ketemu di Surabaya. Kenapa saya harus hadiri pertemuan dengan Bulog? Oke? Oh, untung nih. Tanya nanti, apa benar data mau impor? Iya kan? Karena, dan menariknya, harga pangan dunia turun. Ada 33 negara yang konsumsi beras, itu harganya turun dulu $660 menjadi 340, 340 sampai $380. Karena Indonesia tiba-tiba tidak impor 7 juta ton 2 tahun berturut-turut. Indonesia adalah importir beras terbesar dunia dan tiba-tiba stop. Pasti harga turun kan? Lah, ini saja data-data ini kalau diolah dengan baik, dengan akal sehat, ini pasti mengatakan, oh iya benar. Ada yang lain? Bebas bertanya. Soal harga telur yang naik sementara. Harga telur naik. Yang turun, sementara pupuk turun seperti apa, Pak? Itu Nah, harga kurang telur. penyerapan atau seperti apa? Harga telur. Kami langsung, inilah hebatnya MBG. MBG itu adalah off-taker produksi petani itu 160 juta. Ini menjadi off-taker. Kami sudah minta ke Pak Kepala BGN, konsumsi telur tambah. Yang dulu 1 minggu, tambah menjadi 2 kali. Insya Allah, mungkin 1 minggu ke depan, atau 5 hari, 2 hari, 3 hari, langsung naik. Karena 60 juta orang konsumsi. Benar? Logik nggak? Jadi MBG ini jangan diganggu. Ini adalah motor penggerak ekonomi di desa. Ada salah, iya, itu yang kita perbaiki. Ada korupsi, ditangkap, kita tangkap. Kita masukkan penjara. Dan itu komitmen Bapak Presiden. Logik nggak? Dulu pernah agak turun, langsung tambah. Yang dulu 1 kali konsumsi telur dalam 1 minggu, jadikan 2 kali. Kalau belum, jadikan 3 kali. Anak-anak bergizi. Ini investasi jangka panjang. Kalau segi politik itu tidak menguntungkan. Kenapa? Anak dalam kandungan, anak SD 3 tahun sekarang, baru umurnya berapa kalau dalam kandungan? 3 tahun, 2029. Ini demi merah putih bertahan dan maju, Indonesia tetap ada ribuan tahun ke depan. Itu mimpi Bapak Presiden. Oke, ada lagi pertanyaan? Bebas bertanya. Apa? Soal minyak kita bisa ke Pak Amran atau Pak Rizal? Ke mana saja? Oke. Silakan. Pak, ini kan di pasaran langka, kemudian di atas HET. Kalau ada juga mahal harganya. Bisa disampaikan apakah benar karena 70% distributor utamanya kan Bulog. Apakah benar itu untuk bantuan pangan, Pak? Lalu untuk yang di pasar seperti apa ketersediaannya? Oke. Minyak kita, kami sudah beritahu Satgas sudah 2 kali. Yang bermain-main tangkap. Sudah ada ditangkap nggak? Enggak, aku tanya ya medianya. Sudah baca, sudah tulis yang kita tangkap, proses hukum tersangka, yang main-main minyak kurang, sudah. Besar dong suaranya Mbak. Iya, Pak. Oh iya ada ya. Kita sportif, kita buka. Ada yang nggak didenda 11 triliun? Ada ya? Mau menyusul nggak dia yang naikkan itu? Suruh main-main. Ini Indonesia anomali. Makanya ada mengatakan, kok stok banyak, kadang harga beras di satu tempat naik. Minyak goreng, kita adalah produsen terbesar dunia. Kita ekspor 32 juta ton. Lah, kok di negeri sendiri naik? Gak masuk akal kan? Benar nggak? Berarti ada apa? Mbak, dari CNN. Ada? Isinya, Pak, atau apa? Atau ada... Coba sebut. Yang mau disebut baru ketahui itu. Coba, itu yang saya maksud. Kan tadi Enggak. Aduh, selesaikan dulu. Anda bertanya ini dari tadi, aku tanya cuma satu. Yang senyumnya tadi itu ketawanya apa? Ada apa? Informasinya kan ada yang di distribusi. Enggak, yang tadi ketawanya itu normatif. Yang tadi itu senyumnya itu, aku baca raut wajahnya apa? Ada apa? Coba sebut. Yang soal distribusi, Pak. Enggak, bukan itu. Tadi senyumnya itu, kemudian dia balik pikirannya. Kira-kira kalau harga naik, barang banyak, ada apa di tengahnya? Mafia. Itu. Yang bilang adalah CNN. Ada mafia, kita harus berantas bersama.
Ini kita harus buka-bukaan, jangan lagi gini. Media, pemerintah, ini negara kita bersama. Pengamat, ini milik kita. Kalau ada salah, koreksi. Karena negara kuat kalau ada yang mengoreksi kebijakan, mengkritik secara konstruktif. Seperti ada Pak Saidi dulu. Ini orang merdeka. Aku asik. Ada mengatakan Pak Mentan jangan diundang, enggak undang. Wawasannya beliau pernah di BUMN, pernah di mana-mana. Kritik dan wartawan juga bebas bertanya. Enggak ada settingan wartawan. Hanya bagaimana CNN? You yang bilang ada mafia, beri datanya, aku beresin, tidak sampai sebentar sore. Satgas Pangan. Pak, di mana tempatnya itu yang tadi naik? Toko apa? Di Surabaya Pak, di pasar tradisional. Toko-toko yang besar-besar lah. Nah, Tolong terus, Satgas ini. Ini Satgas Pangan, tokonya toko apa? Yang besar deh. Jangan, kalau tolong Satgas, Siap. perintah Bapak Presiden, yang jual eceran jangan diganggu. Siap. Yang dicari adalah produsennya dan yang distributor besar. Setuju nggak kalau gitu? Setuju ya? Siapa yang besar? Coba sebut namanya. Ini aku periksa hari ini. Ini Satgas sengaja datang. Toko apa? Temuan kami yang di pasar tradisional sama di Koperasi Merah Putih, Pak. Itu kan yang dijangkau masyarakat. Dan Enggak. Janganlah. Cari yang besar. Jangan. Ada nggak? Cari dulu berarti, Pak. Karena temuan- Beritakan ya. Iya. Tolong beritakan ya. Aku sore tunggu beritanya CNN. Nggak ada batasan kita. Jangan, bukan zaman lagi kita tidak terbuka. Jadi zaman sekarang medsos ini, siapa dapat langsung foto. Teman-teman yang dapatkan, terutama produsen yang spekulasi, minyak goreng dulu dikurangi, udah. Sekarang tersangka, kan ada netizen tanya, mana tersangkanya? Sudah 76 tersangka. Itu 1 tahun. Dan nggak ada kompromi. Sudah 76 tersangka. Oke? Pak, tolong dicek distributornya untuk Surabaya. Siap. Dilacak, Pak. Siap. Pak Ahmadi, tolong lacak. CNN itu nanti kalau perlu sama-sama rekam. Iya. Ada mafia. Mbak siapa namanya? Saya Dora, Pak. Mbak Dora, ada mafia nggak? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Lah ini masa mau dipenjara? Berarti salah nih polisi. Kenapa penjarakan orang? Jadi wartawan itu media adalah benteng kita juga, saudara kita. Kita ingin ini republik menjadi superpower negara ini. Ya, setuju nggak? Setuju kan? Oke, ada lagi? Udah cukup ya? Di sebelah nanti tanya. Bebas. Nggak ada aku batasi hari ini. Aku datang ini tidurku baru berapa jam. Aku datang untuk menjelaskan semua. Tanya sepuas-puasnya, bisa sampai 5 jam. Aku tunggu. Oke, makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.